Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa dengan saya, Indar Tatik Susilo, guru Ilmu Pengetahuan Sosial dari SMP Negeri 1 Kalimangis, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan ini kita akan membahas materi pelajaran IPS semester 2, bab 4, kompetensi dasar 3.4, subpokok bahasan tentang periodisasi masa praaksara di Indonesia. Apakah sahabat rumah belajar mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan manusia pada zaman dahulu? Bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup? Untuk mengetahui bagaimana periodisasi masa praaksara di Indonesia berdasarkan perkembangan kehidupan, mari kita simak uraian materi berikut ini. Periodisasi masa praaksara di Indonesia berdasarkan perkembangan kehidupan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua masa bercocok tanam, dan yang ketiga masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, dan yang kedua masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana diperkirakan sama dengan masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Pada masa ini, ciri-cirinya antara lain, yang pertama, kehidupan manusia masih sangat bergantung dengan alam. Yang kedua, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Dan yang ketiga, terdapat pembagian tugas kelompok laki-laki yang melakukan perburuan dan kelompok perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuhan. Yang keempat, sudah mampu membuat alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu yang bentuknya masih kasar seperti kapak perimbas dan kapak genggam. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan sama dengan masa Mesolitikum atau zaman batu tengah. Memiliki ciri-ciri antara lain, yang pertama, telah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem peladangan berpindah dan mulai memelihara binatang. Yang kedua, mulai menetap di goa yang dekat dengan sumber mata air. Yang ketiga, mulai mengenal seni dengan membuat lukisan pada dinding goa, yang menandakan kepercayaan manusia pada masa itu untuk mengusir roh gaib. Yang keempat, mampu membuat perkakas yang bentuknya lebih halus seperti contoh kapak Sumatera. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan sama dengan masa Neolitikum atau zaman batu muda. Memiliki ciri antara lain, yang pertama, mampu mengolah alam untuk bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Yang kedua, melakukan perdagangan dengan cara barter hasil bumi. Yang ketiga, hidup menetap dan berkelompok membentuk perkampungan masyarakat yang dipimpin oleh kepala kampung. Yang keempat, mahir membuat alat perkakas secara halus dengan fungsi yang beragam, diantaranya yaitu kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, perhiasan dari batu, serta kulit kerang. Yang kelima, sudah berkembang tradisi pendirian bangunan besar atau megalitik yang menandakan kepercayaan terhadap benda dan roh gaib. Masa perundagian merupakan akhir dari masa praaksara di Indonesia yang diperkirakan sama dengan zaman perunggu. Kata undagi berasal dari bahasa Bali, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Ciri-ciri masa perundagian antara lain, yang pertama, kegiatan pertanian dan persawahan telah menggunakan sistem pengairan yang baik. Yang kedua, di bidang peternakan telah memelihara lebih banyak jenis hewan. Yang ketiga, di bidang perdagangan telah menjangkau tempat yang lebih jauh. Yang keempat, kehidupan sosial masyarakat telah mengenal sistem perkampungan yang teratur dan tersusun atas kelompok yang beragam. Kelima, pandai membuat aneka perkakas yang terbuat dari logam yang digunakan untuk pertanian
peralatan rumah tangga, perhiasan, dan upacara pemujaan. Belajar dari kehidupan manusia pada masa praaksara dapat kita ambil berbagai nilai tradisi yang dijadikan pelajaran atau teladan. Di antaranya yaitu yang pertama, nilai religius yang ditandai dengan adanya kepercayaan lain di luar kemampuan manusia. Yang kedua, nilai gotong royong. Manusia masa praaksara hidup berkelompok dan bergotong royong untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, nilai musyawarah yang ditandai dengan pemilihan ketua kelompok dan ketua suku. Yang keempat, nilai keadilan berupa pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Yang kelima, tradisi bercocok tanam. Masyarakat praaksara telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mandiri, memanfaatkan keadaan alam yang subur untuk bercocok tanam. Yang keenam, tradisi pelayaran atau bahari. Masyarakat praaksara telah mampu berlayar antar pulau dengan menggunakan perahu bercandi. Sahabat Rumah Belajar, demikian tadi uraian materi mengenai periodisasi masa praaksara di Indonesia berdasarkan perkembangan kehidupan. Mari berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama portal Rumah Belajar. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Belajar apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Salam Rumah Belajar.